Oke, halo semua. Kita lanjut lagi di topik keempat, video keempat di pertemuan ketujuh ini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menyimpan data dengan menggunakan database SQLite. SQLite ya. Itu database bawaan Android ya. SQLite sendiri itu adalah project open source dan ini digunakan oleh Android sebagai database internalnya ya, supaya setiap aplikasi Android bisa menggunakan SQLite. Oke, yang pertama kalian perlu buat adalah kita perlu kelas database adapter. Oke, saya buat database adapter, namanya bisa macam-macam ya. Cuma saya mau extend ini dari SQLite Open Helper. Oke, jadi dia ini kayak semacam auto declaration ya. Jadi semacam abstrak class ya. Nah, kalau abstrak class kan berarti ada metode yang perlu diimplementasi. Oke, implement methods on create, on upgrade. Oke, saya create constructor yang paling sederhana aja. Saya hapus aja string nama. Oke, sini versionnya saya kasih version 1 aja. Factory no. Nama database-nya adalah database aja, database.db. Terus versionnya faktor saya kasih jadi constant version ya. Gunanya apa? Version untuk menandakan. Jadi kalau misalnya kalian update aplikasi supaya struktur database-nya berubah, versionnya mesti kalian naikkan. Jadi pada saat instalasi nanti dia akan membandingkan versi 1 dan versi 2 yang paling baru. Kalau misalnya ada perbedaan ya, kalian bisa melakukan penanganan tertentu ya, sesuai dengan perbedaan aplikasi, perbedaan versi. Jadi yang dieksekusi itu pada saat on upgrade. Jadi misalnya dia upgrade dari versi 1 ke 3. Untuk upgrade lakukan ini. Ya, kalau upgrade dari versi 2 ke 3 lakukan ini. Tentunya kalau upgrade dari versi yang paling baru biasanya itu operasi perubahan update-nya itu lebih sedikit dibanding dengan lompatan upgrade yang tinggi ya, yang jauh. Ya, jadi update 2 ke 3 itu biasanya lebih sedikit daripada upgrade versi dari 1 ke 3 karena ada banyak perubahan yang diperlukan.
Nah, cuma kali ini kita kosongkan aja. Pada saat on create, kita mau eksekusi ya, tunggu biar gampang, ini juga saya buat jadi konstan ya. Refaktor use constant karena database-nya pasti tidak akan berubah. Oke, ya untuk database-nya sendiri, untuk tabelnya, jadi kita mau buat tabel yang sederhana aja di dalam database-nya. Jadi tabelnya public static final string tabel ya, tabel name, tabelnya data. Terus saya mau fieldnya hanya ada 2, field name ya, ini tabelnya, tabel data aja, field name, user aja ya. Terus sini user name ya, saya ganti person aja. Jadi nama tabelnya adalah person, biasanya huruf gede, person, tabel user, tabel person name, field yang kedua. Jadi punya 2 field, punya 2 kolom, description, name and description. Oke. Setelah itu, oh ya, ada 3 field. Field yang lain adalah public static final string i field. Oh, di ID aja dah. ID-nya adalah ID. Nah, sekarang kita mau construct query untuk create database-nya. Jadi db exec SQL. So, sini create table, namanya adalah table person plus ini ya. Intinya ini adalah SQL query. Integer primary key plus di sini adalah field name plus tipe datanya adalah text plus field description plus kayaknya text plus apa yang salah?
Tunggu. Creatable benar. Oke. Oke, oh ya, sorry. Terusnya itu nggak perlu. Oke, jadi ini sebenarnya adalah query SQL ya untuk SQLite. Creatable, kolomnya ID sebagai primary key, kemudian kolom kedua adalah field name, tipe datanya adalah text, kolom ketiga adalah field description, tipe datanya adalah text. Jadi ini adalah query untuk membuat tabelnya, database, tabel, sorry. On upgrade-nya saya kosongkan aja ya. Terus mau generate override method. Oke, kayaknya cukup sih. Jadi kita mau buat biasa ya, kalau database itu akan ada yang namanya operasi add, update, create, delete ya. Add itu biasanya adalah perintah insert. Jadi public long add record string name string description. Ini kodenya agak panjang nih. SQLite database. DB get writable database ya, terus content values sama dengan new content values, terus valuesnya put field name, value-nya adalah name, values put field description ya. Terus di sini setelah kita tentukan values-nya, long result return result db insert string table. Tabelnya berarti table person
null, content values-nya adalah values. Jadi nanti dia akan secara otomatis insert ke table person berdasarkan kolomnya ini atau field name-nya ya, dan values-nya. Saya ingin tahu nil kolom itu buat apa ya? Oke. Oke, jadi ini kolom hack khusus untuk SQLite. Oke, ini untuk add record. Ya, insert ya, biasa aja. Oke, nah sekarang untuk update record. Long ID. Ya, nah, longnya di sini adalah row ID ya. Row ID-nya. Long ID. Terus string name, string description. Ini mirip-mirip, tapi ini saya ganti dengan update. Update-nya values, sedangkan ini adalah kondisinya. Values ID mending diketik langsung aja deh. ID-nya apa? ID underscore ID sama dengan tanda tanya. Tanda tanyanya ini bisa saya ganti dengan values-nya ya. New array of string value of ID. Oke, ini saya ID. Jadi mirip-mirip ya di atas ya. Update ini berarti resultnya adalah row ID-nya, sedangkan yang lain adalah ya. Jadi pertama dia akan ambil database yang bisa ditulisi, kemudian kita tentukan content values-nya. Ada 3 values per record ya, per baris. Pertama ID, field name,
field description ya, values-nya ID, name, description, semuanya diambil dari parameter method update record, ID, string, ID, name, dan description. Kemudian pada saat update, kita masukkan nama tabelnya apa, terus nilai-nilai yang kita sudah definisikan, dan ini adalah kondisinya. Kondisinya berarti row mana yang mau kita update, record mana yang mau kita update. Kita pakai kunci di sini, ID ya. Bisa juga saya buat seperti ini. ID plus ya. ID plus sama dengan ini kondisinya. Ya. Jadi ID tanda tanya. Nah, tanda tanya sini itu nanti dia akan di-replace berdasarkan string array of string value yang ada di sini, ID. Jadi nanti ID sama dengan ID ya, ID-nya ini. Kalau ada 3 tanda tanya berarti kalian bisa buat berbagai macam pengkondisian di sini untuk where-nya ya, untuk menentukan record mana yang mau kita update. Kalau misalnya ada 2 tanda tanya ya, berarti string array di sini mesti ada 2 nilai value dan sesuai dengan urutannya. Oke, karena hanya ada 1 yaitu ID ya, 1 tanda tanya juga, maka stringnya ini ya, array of stringnya ini hanya memiliki 1 nilai ya. Oke, intinya adalah tabel update sini nanti dia akan mengkonstruksi query untuk mengupdate. Jadi kayak semacam update. Kalau query-nya itu berarti update nama tabel, set A sama dengan sekian, B sama dengan sekian, C sama dengan sekian, where kondisinya apa. Oke. Jadi harus sudah mengerti database sih kalau misalnya mau mengerti ini. Setelah update record, kita buat public integer delete atau delete record. Biasanya kalau mau delete kita hanya menentukan ID-nya aja. Oke, SQLite database. DB delete table person, terus table person langsung kondisinya ya. Kondisinya saya copy ini aja. Saya copy mirip-mirip. Oke. Where ID sama dengan sekian. Oh ya, return result integer ya, integer result. Return value-nya apa? Return value-nya adalah jumlah baris yang dipengaruhi atau terdampak oleh perintah delete tersebut. Oke, ini delete. Yang terakhir adalah saya mau get record list. Jadi select ya, public integer, public cursor ya.
get records, update, delete records, select. Get record list. Di semuanya kita select. Jadi select dia lebih keren, select query kita mau construct string query-nya di sini, di select plus id ya, id plus field name plus deskripsinya tidak kita buat, nanti pada saat jadi yang ditampilkan itu hanya ID dan name ya, iyalah name. Oke. Terus table person plus order by ID plus urutannya adalah ascending. Query isinya query, jadi query itu berarti kita jalankan eksekusi query yang ini ya, yang kita buat. Oke. Cursor, resultnya adalah cursor, return cursor. Cursor itu kayak semacam pointer atau penunjuk, bisa di atas, di tengah, di baris terakhir dari record. Oke, nah setelah ini kita mau buat fungsi yang lain lagi, operasi yang lain lagi ya. Saya mau buat bagaimana menemukan ID dari suatu nama public long, find name by ID. Di longnya sini ID-nya ya, name. Find ID by name, find ID by name. Oke. Long result sama dengan -1 ya. Ini saya copy, kemudian kursor sama dengan db raw query-nya string query ya, di select plus id plus from plus table person plus where
field name plus sama dengan plus sini tanda tanya. Oke, sini query-nya. Sini string param new string string value of find ID ya. Soal jenis ya, salah. Name. Salah, ini string. Oke. Terus return, oh ya, cursor get, mesti move dulu, move to first record, cursor get string kolom pertama adalah ID. Kolom index. Oke. Get string kolom indeksnya 0. Nah, kolom pertama itu adalah ID. Oke, string salah. Return value-nya sini integer ID ya. Berarti cursor get get long. Sini long. Nah, ini nanti result, return result. Double declaration. Oke, ini find ID by name. Sekarang saya tambahkan satu metode lagi. Kita mau buat description-nya. Description by ID. Jadi kita input ID-nya. Sini long result stringnya 0. Ini berarti select field description person ID sama dengan sekian ya. Ini otomatis
string value of ID untuk konversi ke string. Result get string. The result. Find description by ID. Description itu adalah string, jadi return value-nya adalah string. Oke, jadi seperti ini. Oke, sudah. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 metode untuk kelas. Banyak lah, panjang nih. Oke, database adapternya udah. Nah, sekarang kita mau modifikasi layoutnya, ya. Modifikasi layout, activity main. Di sini saya tambahkan satu button. Ya. Oke, linear layout yang terakhir saya mau ubah supaya head-nya itu web content. Supaya buttonnya naik ke atas. Buttonnya di sini berarti saya tambahkan tuh button save-nya ini berarti agak beda ya. Save into table. Atau ini aja, save using SQL. Oke. Button SQL. Oke. Button SQL save. Oke. Nah, untuk menampilkan datanya, saya pakai list view. Ya, saya tambahkan list view di sini. Oke, tinggal di search aja list view. Oke, sudah masuk. ID-nya list view. Nah, oke. Oh ya, ID button SQL save udah. Nah, sekarang kita mau buat kodenya. Jadi skenario-nya adalah name dan description yang kita buat di aplikasi pada saat saya klik save with SQL, save using SQL. Jadi nanti dia akan ambil value-nya, kemudian lakukan insert ya ke tabel, baru kemudian tampilannya akan refresh datanya ya untuk ditampilkan di list. Langsung ke ini aja. Oh, sebelum itu kita mesti ke onCreate dulu ya untuk inisialisasi database. Untuk inisialisasi database. Aduh. Ini database adapter kita buat, kelas yang kita buat tadi. Kita mau ya buat instansiasinya di sini, database adapter sama dengan new database adapter ya. Terus untuk konstruktornya this, artinya konteksnya adalah activity yang ini. Lanjut lagi, kita buat list view new
Find view by ID or ID list view. Kemudian list view, set on item click listener. Ya, new adapter view on item click listener. Jadi pada saat diklik, oke, jadi pada saat diklik, tampilkan teks ya, main activity, konteksnya adalah main activity this, terus database adapter, get. Oke, database adapternya kok dapat. Oh nah, salah. Find description by ID. Oke, description by ID. ID. Toss length message short show. Oke. Kita mau tambahkan lagi satu interaksi yang baru, list view, set on item long click. Long click ya, jadi pada saat di long click, saya mau delete. Oke, jadi biar lebih jelas description, string description ya. Saya dapatkan description dulu, terus baru tampilkan pesan. Terus di sini string ID, string message. Deleted ya. Di sini database adapter,
find ID by name. No, not this one. Delete record. ID-nya ya, ID. Salah. Integer affected rows. Affected rows plus delete. Rows deleted. So, jadi message-nya kita tampilkan message di sini. Oke. Jadi yang pertama itu kalau misalnya list view-nya kita tab gitu kan, nanti dia akan tampilkan deskripsinya. Jadi ditampilkan itu hanya namanya di listnya, tapi pada saat kita tab itemnya itu nanti dia akan munculkan deskripsinya. Kemudian pada saat kita long click atau long tap, long press gitu kan, dia akan delete ya. Dia akan delete recordnya. Oke. Oke, sudah. Apa lagi? Not eksternal. Oh ya, itu untuk tampilan tadi yang kita buat. Sekarang kita mau buat save-nya. Public void save SQL ya. View edit text, edit text name, find view by ID, RID, edit text name, ini kemudian description, saya lupa namanya, ini apa namanya nih, edit text description. Oke. Edit text description ya. Kemudian database adapter, name, edit text name, get text to string, string description sama dengan edit text description, get text to string. Saya dapatkan name dan descriptionnya. Ini kemudian saya buat insert, apa sih metodenya saya lupa. Add record name-nya, name dan description. Oke. Kemudian saya kosongkan edit text name-nya, set text, buat kosong aja. Kalau clear ada nggak ya? Get text clear. Edit text description, get text clear. Oke.
Oke, sini integer result. If result lebih besar dari 0, kita harap long. Terus make text main activity this message-nya adalah new record added. Terus length, terus length short show. Oke, ini untuk save ya. Nah, save SQL ini kita sematkan atau tempel atau binding. Oke. Nah, ini untuk save data. Nah, kita mau supaya setiap kali dia save atau delete, ya, kita mau refresh tampilannya. Atau pada saat load pertama kali, kita refresh tampilannya, ya. Oke. Nah, untuk refresh tampilan berarti kita select ulang dari awal, kemudian kita isi ulang lagi text view-nya. Ya, agak kurang efektif sih. Harusnya mungkin pada saat di delete ya list yang itu aja yang dihilangkan, item yang itu aja dihilangkan. Tapi kali ini kita buat cepat aja. Jadi pada saat setiap kali save ya, semuanya di refresh ulang lagi dari awal. Oke, update records list. Oke, simple cursor adapter, simple cursor adapter, new simple cursor adapter. Nah, ini agak panjang nih. Kadang susah lihat itunya. Konstruktornya di mana? Oke. Layout simple list item. Oke.
kursornya. Ini value-nya sih. New string. Name. String value. New integer. Android RID teks 1 ya. No, ini mesti lihat dokumentasi nih. Oke. Oke. From-nya itu adalah kolom name ya, representing data to bind the UI. Di nilai name ya, kolom name itu nanti di mapping ke teks 1. Oke. Kemudian list view-nya kita dapatkan list view, find view by ID, RID list view ya. List view kita buat set adapter, simple cursor adapter. Oke. Di simple cursor adapter itu adapter bawaan Android yang sederhana ya, yang untuk kursor. Jadi nanti dia akan otomatis menjelajahi ya, atau iterasi dari kursor yang di return dari perintah select. Jadi dia akan otomatis iterasi dari rekor pertama sampai dengan rekor terakhir ya, secara berurutan. Dia baca, terus ya dia cari kolom name ya untuk setiap recordnya. Kemudian hasilnya ditampilkan di Android RID teks 1. Nah, Android RID teks 1 ini itu ada di dalam simple list item. Oke, simple listnya. Jadi layout bawaan Android ya, hanya satu elemen yaitu text view. Oke, konteksnya ini. Setelah buat adapternya, baru kemudian kita set di list view. Nah, kita tinggal eksekusi update record listnya ini kapan kita ingin, dimanapun dan kapanpun kita ingin refresh layout. Misalnya pada saat save ya, kita repopulate atau refresh listnya, ataupun pada saat di sini ya, pada saat delete, ya, pada saat di awal nih update record list, atau setelah delete. Oke. Oke. Ya agak panjang sih. Semoga berhasil ya. Semoga tidak ada yang saya lewatkan.
Oke, kita tes aja hasilnya. Misalnya ini user 1. Deskripsi. Saya isi sembarang aja nih. Soalnya kelamaan. Oke. Saya save using SQL. Oke, new record added. Tampaknya ada kesalahan, saudara-saudara. Adakah? Waduh, hang dia. Oke. Saya save lagi ya. Aduh. Ini keyboardnya jalan nol. Oke, seperti ini. Oh, tidak ada masalah harusnya. 111 222 reset. Oke. Back. Oke, jadi tidak ada masalah. Terus untuk hapus ya seperti ini ya. Saya tinggal klik aja. Oke. Isi lagi. Saya save ya. Kalau mau hapus tinggal ditahan lama. Oke. Ada masalah dengan networkingnya. Oke, nggak apa-apa lah. Ini saya stop dulu nih. Oke, jadi demikianlah ya cara menggunakan SQLite untuk storage data di Android. Ya, semoga bermanfaat. Ini kodenya banyak nih. Oke, demikian. Ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan.